Berapa banyak dari kita yang setiap hari membuat daftar tugas yang pada akhirnya berakhir dengan tumpukan pikiran yang membosankan? Riset menunjukkan 80% orang merasa cemas karena tugasnya menumpuk tanpa adanya progres yang terlihat nyata. Masalahnya bukan karena kita yang malas, tapi karena aplikasi produktivitas saat ini masih terasa seperti pekerjaan tambahan yang kaku. Kami memperkenalkan aplikasi Grafly, aplikasi produktivitas berbasis gamifikasi yang dapat mengubah tugas dan kegiatan kamu menjadi seru. Langsung saja ke penjelasannya. Apa itu Grafly? Grafly adalah aplikasi manajemen tugas yang mengintegrasikan elemen gamifikasi ke dalam alur kerja harian. Nama Grafly sendiri diambil dari perpaduan kata grafik atau grab, visualisasi progres, dan fly, keinginan untuk terus melesat maju tumbuh. Masalah yang sering dihadapi, banyak pengguna mengalami productivity burnout karena aplikasi manajemen tugas terasa monoton atau terasa membosankan dan tidak memberikan kepuasan instant gratification. Solusinya, Grafly menggunakan teknik psikologi game design untuk melawan prokrastinasi atau menunda-nunda. Dengan adanya sistem strict atau beruntun dan label pengguna akan merasa sayang untuk melewatkan satu hari tanpa menjadi produktif. Target pengguna yaitu mahasiswa, Gen Z, dan pekerja kreatif yang memiliki kesulitan dalam menjaga motivasi harian. Fitur utama pada aplikasi Grafly. Pertama, fitur Quest Board atau daftar tugas interaktif. Pengguna dapat memasukkan tugas harian, proyek kerja, atau aktivitas yang dikerjakan. Nilai jual pada fitur ini adalah memberikan sensasi bermain game pada tanggung jawab dunia nyata, sehingga pengguna lebih antusias menyelesaikannya. Kedua, fitur Character Progression and Leveling System. Fitur ini adalah representasi visual dari produktivitas pengguna. Contohnya yaitu XP atau Experience Points. Setiap kali tugas selesai ditandai, pengguna mendapatkan XP. Selanjutnya, level up. Setelah mengumpulkan XP yang cukup, pengguna dapat mengupgrade kara. Nilai jual dari fitur ini adalah menciptakan rasa pencapaian atau sense of achievement. Pengguna merasa dirinya tumbuh secara nyata seiring dengan selesainya tugas-tugas mereka. Ketiga, fitur Dashboard Analytics atau visualisasi progres. Sesuai namanya, Grafly, fitur ini menampilkan grafik performa pengguna. Fungsinya menampilkan grafik batang atau garis yang menunjukkan berapa banyak tugas yang diselesaikan dalam seminggu atau sebulan. Dan fungsi statistik yaitu menampilkan streak atau jumlah hari produktif berturut-turut untuk menjaga konsistensi pengguna. Nilai jual dari fitur ini adalah membantu pengguna melakukan evaluasi diri berdasarkan data yang mudah dibaca secara visual. Nah, kami memilih metode Agile karena dalam pembuatan aplikasi produktivitas, tren visual dan kebutuhan fitur bisa berubah cepat. Dengan Agile, kami bisa merilis fitur inti Grafly lebih awal, atau bisa disebut juga dengan MVP, tanpa harus menunggu seluruh sistem kompleks itu tuh selesai. Sehingga kami bisa mendapatkan feedback pengguna tuh lebih cepat. Nah, dalam tahapan SDLC Grafly ada sekitar 4 tahapan yang benar-benar harus dilaluin. Jadi yang pertama ada planning, itu perencanaan dulu. Itu menentukan visi aplikasi Grafly itu mau gimana sih, dan juga menyusun product backing atau daftar fitur. Nah, untuk outputnya sendiri menetapkan fitur prioritas untuk MVP, yaitu Quest Board, XP System, dan Profile Leveling. Tahapan kedua ada analisis, yaitu analisis kebutuhan. Nah, menganalisis kebutuhan pengguna, mahasiswa atau pekerja, dan melakukan riset tentang elemen game apa sih yang paling memotivasi orang gitu. Nah, untuk outputnya sendiri, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak SRS yang fokus pada sistem gamifikasi dan antarmuka yang ringan. Di tahapan selanjutnya, yaitu tahapan ketiga, ada desain atau perancangan.
Nah, di tahapan ketiga ini aktivitasnya itu membuat arsitektur, sistem, dan desain UI UX. Di tahap inilah kami merancang prototipe UI UX-nya itu di Figma gitu. Nah, untuk outputnya sendiri itu ada high fidelity yang mencakup alur pengguna dari masuk aplikasi gitu, login, hingga menyelesaikan misi gitu. Itu to the point gitu ya. Nah, yang nomor 4 ada implementasi atau coding. Nah, di implementasi ini aktivitasnya itu mentransformasikan desain dari Figma ke dalam baris kode. Misalnya menggunakan bahasa Flutter atau React Native gitu. Nah, untuk outputnya sendiri aplikasi fungsional versi alpha yang udah siap diuji gitu. Testing atau penguji, aktivitas melakukan usability testing untuk memastikan sistem pemberian XP tidak error dan aplikasi nyaman dipandang. Output laporan bug dan perbaikan sebelum aplikasi dianggap layak sebagai MVP. Dan yang keenam, maintenance dan deployment atau pemeliharaan. Aktivitas mempersiapkan aplikasi untuk diunggah ke platform seperti Kode Canyon atau App Store, serta memantau jika ada masukan untuk update fitur dan selanjutnya. Kemudian lanjut ke strategi komersialisasi dan pemasaran. Di sini kami menggunakan versi aplikasi, yaitu versi premium dan versi gratis. Versi gratis terdapat fitur dasar seperti quizboard dan leveling. Kemudian versi premium terdapat fitur eksklusif seperti custom avatar, tema gelap khusus, sinkronisasi cloud tanpa batas, dan analitik produktivitas mingguan yang mendalam. Kemudian yang kedua ada strategi distribusi. Kami akan memanfaatkan marketplace produk digital global seperti Kode Canyon dan Kode Star. Kami akan menjual source code atau kode sumber Graphly. Ini menyasar pengembangan lain yang ingin membangun aplikasi serupa namun ingin menghemat waktu pengembangan. Kemudian ada pemasaran mandiri seperti merilis aplikasi di Google Play Store dan App Store untuk menjangkau pengguna akhir secara langsung. Kemudian strategi pemasaran yang ketiga atau marketing mix, kami agar aplikasi Graphly dikenal luas, kami akan menjalankan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu konten marketing atau TikTok dan Instagram Reels, akan membuat video pendek bertema A Day in My Life untuk menunjukkan betapa serunya mengerjakan tugas kuliah menggunakan aplikasi Graphly. Kemudian kami juga menggunakan community engagement untuk masuk ke dalam community produktivitas dan belajar seperti Discord belajar atau group study untuk memperkenalkan Graphly sebagai solusi melawan prokrastinasi. Dan yang terakhir ada roadmap atau pengembangan pasca MVP, menjalankan rencana jangka panjang untuk menarik minat pembeli dan investor. Q pertama yaitu peluncuran MVP dan perbaikan bug. Kedua ada menambah fitur multiplayer, bisa mengerjakan misi bersama teman atau kelompok. Q yang ketiga yaitu integrasi dengan Google Calendar dan Notes. Langsung masuk ke aplikasinya. Di sini ada halaman login, memasukkan email dan password. Jika belum punya akun, silahkan daftar terlebih dahulu. Kemudian silahkan masuk. Di sini tampilan pertamanya disuruh untuk memilih karakter. Kemudian setelah memilih, kita langsung dihadapkan ke menu home. Nah, di sini ada daftar tugas harian. Nah, di sini bisa kita centang apabila tugasnya sudah diselesaikan. Nah, bisa kita centang dan akan menambah 10 energi dari si karakter kita. Nah, jika ingin menambah kegiatan harian, bisa ditambahkan di atasnya. Kemudian kita bisa scroll ke bawah untuk melihat apa saja tadi yang kita tambahkan dan bisa untuk kita list setelah kegiatan selesai. Dan akan bertambah 10 energi. Nah, 10 energi ini akan menambah 5 koin yang ada di bagian home. Nah, kemudian di sini ada reminder atau alarm. Nah, di sini bisa kita
aktifkan dan nonaktifkan notifikasinya, kemudian juga bisa untuk menambahkan reminder baru dengan menambahkan judul dan kemudian waktunya, kemudian disimpan. Nah, di sini bisa kita nonaktifkan, bisa kita nyalakan kembali, kemudian juga bisa untuk menghapus reminder. Nah, tinggal klik bagian tong sampah dan reminder akan dihapus, dan jika ingin menambahkan kembali tinggal ditambahkan ke bagian reminder. Kemudian lanjut ke bagian statistik. Nah, di sini kita bisa melihat total tugas yang sudah kita kerjakan, kemudian koin yang sudah kita kumpulkan, terus streak sudah berapa hari kita membuka terus aplikasi tersebut. Kemudian ada juga lencana. Nah, di bawah ini ada lencana yang sudah kita peroleh nih, ada pemula. Habis itu untuk 7 hari berturut-turut membuka aplikasi. Nah, di sini ada juga nih lencana yang akan diraih. Nah, nanti akan bertambah di bagian lencana. Nah, kemudian ada aktivitas mingguan. Di sini jadi kelihatan setiap hari kita itu mengerjakan berapa tas setiap hari. Kegiatan apa aja yang kita lakukan setiap hari, jadi itu tercatat di aktivitas mingguan. Kemudian lanjut ke bagian toko. Di sini adalah fungsi dari koin, yang mana kita bisa menggunakan koin tersebut untuk update karakter dan dekorasi. Nah, di sini ada koin-koinnya yang tersedia untuk mengupgrade kupu-kupunya menjadi lebih cantik. Kemudian di sini ada upgrade untuk taman mini. Nah, kita bisa cari saja koin mana yang bisa kita gunakan. Di sini membeli taman mini dengan 200 koin. Nah, ini dia tampilan home-nya jadi berubah. Kemudian di sini rencananya bertambah 1. Untuk melihat rencana kita ke bagian statistik, kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini ada nih rencana baru yaitu master produktif. Nah, di situ ada juga tanggal kapan kita mendapatkan rencana tersebut. Nah, kemudian di sini terakhir di bagian profil. Nah, di bagian profil kita bisa mengedit profil. Di sini mengedit nama pengguna. Silahkan ketik nama penggunanya masing-masing, kemudian disimpan. Nah, di sini ada juga cadangkan data, kemudian ada tema gelap, dan untuk menu keluar pun juga ada. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai aplikasi Grafly ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.